Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Suto Sinting alias pendekar mabuk meminta kepada badai kelabu untuk mengarahkan kapal yang mereka tumpangi ke pulau yang mengepulkan asap. Ada apa gerangan di sana? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Orang gundul yang menjadi lawannya mendekat dengan santai. Seperti anak kecil, ia memainkan yoyo bertali panjang. Ia cengat-cengir memandangi kedua lawannya di kanan kiri. Sementara itu, Tambak Lanang berkata kepada Jalu Jantan, "Hati-hati dengan mainannya itu, jangan sampai tertipu lagi." Hantu laut makin mendekat. Jalu Jantan dan Tambak Lanang bergerak mengepung di kanan kiri. Toya di tangan Jalu Jantan sudah siap dimainkan dalam satu kibasan atau sentakan keras nantinya. Tambak Lanang pun memainkan pedang bengkoknya di atas kepala, siap dibacokkan sewaktu-waktu. Tinggal kalian yang hidup di pulau ini. Sebentar lagi, guru kalian, Kidung Sentanu itu akan keluar dari tempat pertapaannya. Pasti dia akan terkejut melihat pulau ini telah kosong. Dan pasti dia lebih terkejut lagi jika raganya cepat menjadi kosong karena ditinggalkan oleh nyawanya. Jangan mimpi bisa mengalahkan Tambak Lanang dan Jalu Jantan. Badan kebokmu itu bisa hancur ku cacak-cacak dengan golokku, tahu? Bentak Tambak Lanang. "Minggatlah ke neraka, setan gundul." Hiya! Jalu Jantan sentakan kaki. Tubuh pun melesat menyerang hantu laut yang memunggunginya. Toya di tangan diarahkan ke depan. Dalam satu kali sentakan, ujungnya terbuka dan mengeluarkan mata pisau tajam. Arah mata pisau itu tertuju ke tengkuk kepala hantu laut. Tetapi dengan cepat hantu laut membalikkan badan. Kakinya menendang ke atas. Trak! Toya itu patah seketika, tapi kaki Jalu Jantan segera menyusul sebagai ganti toyanya. Dada manusia berkepala gondol itu terkena telak tendangan kaki kanan Jalu Jantan, tapi justru yang menendang hanya terpental ke belakang, sedangkan yang ditendang hanya terkekeh-kekeh geli sambil tetap berdiri. Serta-merta hantu laut melemparkan yoyonya ke arah Jalu Jantan yang masih kehilangan keseimbangan badan itu. Krak! Yoyo itu mengeluarkan gerigi tajam pada bagian tepiannya. Gerigi itu memutar cepat dan merobek leher Jalu Jantan. Brat! Ah! Jalu Jantan memekik tertahan. Darah segar muncrat dari lehernya yang robek lebar dan dalam. Ia menggelepar-gelepar sangat menyedihkan. Melihat temannya menggelepar-gelepar dengan wajah membiru itu, Tambak Lanang semakin mendidih darahnya. Ia cepat sentakan kaki dan melayang menerjang tubuh hantu laut. Golok bengkok ditebaskan membabat leher hantu laut. Tapi orang gundul itu menarik kepalanya ke belakang sehingga ujung golok itu hanya lewat sekilas di depan dagunya. Dalam kesempatan itu, hantu laut cepat sentakan kakinya ke depan. Kena telak pada pinggang Tambak Lanang. Tubuh itu oleng ke samping, lalu disambut dengan tendangan memutar oleh kaki hantu laut. Tubuh Tambak Lanang terpental 3 langkah ke belakang. Sepoyongan ia menahan diri.
Tendangan itu begitu kuat, menerjang pinggangnya hingga terasa patah tulang iganya. Tapi Tambak Lanang tak mau menyerah. Cepat ia angkat golok bengkoknya ke atas untuk ditebaskan ke depan. Tapi tahu-tahu hantu laut melemparkan yoyonya ke arah pergelangan tangan Tambak Lanang. Yoyo itu keluarkan gerigi lagi yang memutar cepat dan berdesing. Tras! Gerigi itu nyaris memotong pergelangan tangan Tambak Lanang. Tambak Lanang segera mendekap lengannya yang berdarah itu sambil menahan rasa sakit. Goloknya jatuh di tanah dan cepat dipungut dengan tangan kiri. Tubuh Tambak Lanang yang membungkuk itu menjadi sasaran empuk bagi senjata Yoyo hantu laut. Yoyo itu dilepaskan bagai menggibas, geriginya muncul lagi dan bergerak cepat. Weng, tras! Tambak Lanang mengejang. Kulit punggungnya robek karena kibasan gerigi Yoyo tersebut. Pada saat ia mengejang dalam keadaan masih membungkuk itu, hantu laut segera melompat dan menjejak tengkuk kepala Tambak Lanang dengan keras dan bertenaga dalam cukup besar. Terdengar suara Tambak Lanang setelah suara tendangan begitu keras. Rak! Patah tulang leher itu. Darah menyembur keluar dari mulut Tambak Lanang. Mata orang itu sudah terbeliak-beliak bagai menunggu ajal. Tapi ia masih berusaha meraih senjatanya yang jatuh di tanah. Namun dalam gerakan cepat dan kuat, kaki hantu laut menendang kepala Tambak Lanang di bagian pelipisnya. Plok! Tambak Lanang tak mampu terpekik lagi. Tubuhnya tersentak dan jatuh terkapar dalam jarak 4 langkah dari tempatnya semula. Di sana, tubuh itu mengejang-ngejang dan mengeluarkan darah dari tiap lubang di kepalanya. Kemudian, tubuh itu tidak bergerak lagi untuk selamanya. Sedangkan Jalu Jantan sudah sejak tadi tak mampu bergerak ataupun bernapas karena nyawanya telah lepas dari raga akibat robekan di lehernya. Pada saat kematian Tambak Lanang itulah Suto, Dewa Racun dan Badai Kelabu muncul dari tempat yang lebih tinggi. Dari sana mereka bisa melihat kematian Tambak Lanang dan tepuk tangan Tapak Baja yang ditepukan pada pahanya dengan satu tangan tetap memegangi pusaka tombak maut. Bagus, bagus, bagus. Itu baru namanya kerja yang bagus. Mengejar ikan gabus. Untuk apa aku harus mengejar ikan gabus, Nakoda? Ku bilang itu kerja yang bagus, bukan kusuruh mengejar ikan gabus, dasar budak. Bentak Tapak Baja dengan mata mendelik membuat hantu laut ciut nyali. Di balik rimbunan pohon di atas sana, 3 makhluk saling berbisik-bisik. Badai Kelabu yang menduli bicara kepada Suto. Itu dia orangnya yang bernama Tapak Baja, yang tua dan memegang tombak berujung taring babi hutan itu. Iya, dan yang berkepala gundul itu adalah hantu laut, anak buahnya yang tinggal satu-satunya itu. Mereka habis membunuh 2 orang. Tapi si Tapak Baja tidak turun tangan. Hanya si hantu laut saja yang menangani 2 musuhnya itu. Aku harus balas menyerang sekarang juga, geram Badai Kelabu yang segera berlari menuruni lereng. Tapi tangannya cepat ditahan oleh Suto. Tunggu dulu, jangan gegabah. Kita pelajari dulu keadaan sekeliling tempat mereka. Kalau tak segera bertindak, mereka bisa kabur secepatnya. Aku yang akan mengejar mereka, kata Suto. Jangan dulu bergerak, karena aku lihat ada sekelebat bayangan kuning menyusup di balik semak belukar di belakang Tapak Baja. Baru saja Suto selesai mengatakan demikian, tiba-tiba Tapak Baja palingkan badan ke belakang dan sentakkan tangannya ke kiri. Rencana apa yang akan dilakukan Tapak Baja?
Aku harus balas menyerang sekarang juga, geram badai kelabu yang segera berlari menuruni lereng. Tapi tangannya cepat ditahan oleh Suto. Tunggu dulu, jangan gegabah. Kita pelajari dulu keadaan sekeliling tempat mereka. Kalau tak segera bertindak, mereka bisa kabur secepatnya. Aku yang akan mengejar mereka, kata Suto. Jangan dulu bergerak, karena kulihat ada sekelebat bayangan kuning menyusup di balik semak belukar di belakang tapak baja. Baru saja Suto selesai mengatakan demikian, tiba-tiba tapak baja palingkan badan ke belakang dan sentakkan tangannya yang kiri. Rusak! Pukulan jarak jauh itu menghantam semak belukar. Namun sebelum pukulan itu sampai ke semak belukar, sosok bayangan yang bersembunyi di sana telah melesat keluar lebih dulu dengan melentingkan tubuh ke udara dan bersalto 2 kali. Lalu sepasang kaki itu hinggap di salah sebuah dahan pohon yang tumbuh pendek. Orang yang hinggap di pohon pendek berdahan kecil itu mengenakan celana kuning dengan kain pembalut bagian dadanya warna kuning juga. Hanya diselempangkan ke pundak kanan, sedangkan pundak kirinya terbuka tanpa kain penutup. Orang itu berusia antara 70 tahun, rambut putih dikondek kecil di tengah kepala, membawa kalung batuan besar seperti tasbih warna merah tua. Butir-butir kalungnya itu seukuran dengan biji buah rambutan. Siapa? Orang itu badai? Tanya Dewa Racun. Pasti dia yang bernama Resi Kidung Sentanu, jawab badai kelabu. Ternyata jawaban itu memang benar, sebab tak berapa lama terdengar suara tapak baja menyapa orang kurus berjenggot dan berkumis putih itu. Resi Kidung Sentanu, akhirnya kau keluar juga dari pertapaanmu, Resi. Hampir-hampir ku tinggalkan kau untuk pergi ke Pulau Beliung, karena aku masih punya tugas untuk menggempur istana cambuk biru di sana. Untung kau lekas muncul, jadi aku tidak perlu menunggumu terlalu lama. Enyalah kau manusia keji, sebelum tanganku berlumur darahmu, geram Resi Kidung Sentanu dengan suara tuanya. Ancaman halus itu ditertawakan oleh hantu laut. Dia suruh kita mengunyah nakoda, melantur sekali bicaranya. Tawa dari hantu laut terhenti seketika. Sebuah tamparan sangat keras mendarat cepat di pipinya. Tapak baja yang menamparnya dan segera berkata dengan nada jengkel. Dia suruh kita nyah, bukan mengunyah. Nyah itu pergi. Hantu laut mencibir. Enak saja disuruh kita pergi. Apakah dia mau serahkan nyawa secepatnya? Kurasa dia sudah tahu kalau nyawanya akan tercabut olehku secepatnya, kata tapak baja dengan sedikit membungkuk karena jangkungnya tubuh. Lalu ia berkata kepada Resi Kidung Sentanu, turunlah supaya pekerjaanku memusnahkan pulau ini bisa lebih cepat, atau kau ingin mati di atas sana? Resi Kidung Sentanu tidak menjawab, tetapi pohon yang dipakainya berdiri itu bergerak turun ke bumi secara perlahan-lahan sampai dahan yang dipijaknya merapat ke tanah. Hebat sekali ilmunya, pohon itu bisa turun ke tanah bagai mengantarnya turun ke bumi, gumam badai kelabu dengan terheran-heran. Tetapi tapak baja terdengar berseru meremehkan. Dia unjuk kehebatan ilmunya kepada kita, hantu laut. Dia mau pamer ilmu kepada kita. Hantu laut ikut menertawakan. Itu ilmu kecil yang murahan, bukankah begitu hantu laut? Ya, itu ilmu kancil yang murahan. Ilmu kecil yang murahan. Tuli, bentak tapak baja dengan mata melotot seram kepada hantu laut. Kalau ada orang bicara, dengarlah baik-baik pakai kupingmu. Ya, baik. Aku akan pakai caping. Kuping, tolol. Kuping itu telinga. Sambil tapak baja membetot telinga si gundul yang budak itu.
Terdengar suara Resi Kidung Sentanu yang bernada bijak itu berkata sambil menahan amarah kuat-kuat. Kurasa sudah cukup kau membantai semua penduduk pulau ini, Tapak Baja. Tinggalkanlah tempat ini sekarang juga. Oh, belum seluruhnya terbantai habis, Resi Kidung Sentanu. Masih ada satu orang yang hidup, yaitu kau sendiri. Padahal tugas yang diberikan oleh ilmu siluman 7 nyawa adalah membantai habis semua penduduk pulau ini tanpa kecuali. Mengapa siluman 7 nyawa sejahat itu pada kami? Padahal kami tidak pernah berniat jahat sedikit pun kepadanya. Karena kamu menolak untuk menjadi sekutunya siluman 7 nyawa, Resi. Dan inilah akibatnya. Kalau aku menolak, itu lantaran aku tidak ingin menjadi orang sesat seperti kalian. Kalau tidak ingin menjadi orang sesat, sebaiknya mati saja. Kau tidak akan tersesat di alam kubur nanti. Sampai kapanpun, kami memang tidak akan tersesat, sebab kami ada di pihak yang benar. Itulah sebabnya kami tidak takut mati, kata Resi Kidung Sentanu dengan tetap berani bicara tegas di depan 2 orang pencabut nyawa murid-muridnya itu. Bagus, bagus, Tapak Baja manggut-manggut. Kemudian ia serukan perintah kepada hantu laut. Hantu laut, bunuh dia. Oh tidak, aku tidak butuh dia. Bunuh, kataku, bunuh dia, bukan butuh dia. Bentak Tapak Baja yang membuat hantu laut menjadi makin gugup. Oh, bunuh. Baik. Maka serta-merta hantu laut menyerang Resi Kidung Sentanu dengan tubuhnya yang melayang dan kakinya mendang lurus ke depan. Dada kurus Resi Kidung Sentanu menjadi sasaran kaki itu. Dan karena Resi Kidung Sentanu tidak menghindar serta tidak pula menangkis, maka dada itu menjadi sasaran telak bagi kaki hantu laut yang bertelapak besar itu. Terdengar mantap sekali tendangan itu. Tetapi tubuh kurus itu tidak bergeming sedikit pun, berguncang pun tidak. Bahkan wajah hantu laut tampak menyeringai merasakan linu pada tulang kakinya yang seperti menendang sebongkah batu gunung, atau bagai menendang dinding baja padat. Hancurkan dia, sentak Tapak Baja. Luncurkan? Oh baik, akan kuluncurkan dia. Dasar tuli, terserah apa katamu lah. Kau hancurkan boleh, kau luncurkan nyawanya juga boleh. Hantu laut cepat sentakan tangannya menghantam dada tipis laki tua itu. Hantu laut cepat sentakan tangannya menghantam dada tipis lelaki tua itu yang menggunakan pukulan beruntun dengan kecepatan tinggi. Bug, 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 bug. Orang tua itu tetap memainkan kalungnya tanpa ada gerakan menyerang atau menangkis. Pukulan berkepalan besar itu seperti hembusan angin pegunungan dibiarkan saja tanpa ada tindakan apapun. Sedangkan yang memukul semakin menyeringai. Tangan kirinya dikibas-kibaskan karena merasa seperti patah tulang-tulang jarinya. Celaka, berbahaya. Celaka, berbahaya sekali jika dia hanya bertahan saja, pikir Badai Kelabu. Maka ia pun segera melompat ke depan dan berlari menghampiri Resi Kidung Sentanu. Pendekar Mabuk dan Dewa Racun terkejut sekali. Dewa Racun mengecam kebodohan Badai Kelabu dengan rasa jengkel. Dasar perempuan, bodoh, sentak Dewa Racun. Melawan Ratu Pekat saja hampir mampus, sekarang malah mau melawan Tapak Baja yang pegang pusaka tombak maut. Cari penyakit saja, perempuan itu. Dewa Racun mau bergerak turun, tapi tangan Suto menahan lengannya sambil berkata, jangan menyerang dulu. Awasi dan jagai saja dia dari balik pohon bambu di sebelah sana. Sambil Pendekar Mabuk menunjuk serumpun pohon bambu yang rapat tumbuhnya itu. Lalu sambung Pendekar Mabuk lagi. Aku akan mempelajari gerakan dan cara kerja pusaka tombak maut itu dari sini. Dewa Racun mengangguk, lalu segera menyusuri jalan menurun.
menyelusup dari pohon ke pohon hingga menuju rimbunan pohon bambu. Akankah rencana Suto Sinting alias Pendekar Mabuk akan berhasil? Dewa Racun mau bergerak turun, tapi tangan Suto menahan lengannya sambil berkata, jangan menyerang dulu. Awasi dan jagai saja dia dari balik pohon bambu di sebelah sana." Sambil Pendekar Mabuk menunjuk serumpun pohon bambu yang rapat tumbuhnya itu. Lalu sambung Pendekar Mabuk lagi, "Aku akan pelajari gerakan dan cara kerja pusaka tombak maut itu dari sini." Dewa Racun mengangguk, lalu segera menyusuri jalan menurun, menyelusup dari pohon ke pohon hingga menuju rimbunan pohon bambu. Pendekar Mabuk meneguk tuaknya beberapa kali, kemudian kembali memperhatikan tapak baja yang agaknya belum mau turun tangan dalam menghadapi Resi Kidung Sentanu. Dia masih marah-marah pada hantu laut yang dianggap tidak mampu merobohkan lawan yang sudah tua renta itu. "Gunakan tenagamu, tolol!" bentak tapak baja. "Aku tidak punya tetangga, bagaimana harus kugunakan?" "Tenaga, kataku, gunakan tenaga, bukan tetangga!" Tapak baja berteriak di telinga hantu laut. Suaranya keras memekakan telinga hingga hantu laut mengenyitkan alis. Kejap berikutnya hantu laut mundur 3 tindak. Lalu ia sentakkan tangan kanannya dengan telapak terbuka. Tenaga dalamnya dilepaskan untuk memukul dada Resi Kidung Sentanu. Telak sekali, tenaga dalam besar itu menghantam dada tipis Resi Kidung Sentanu. Tetapi orang tua itu tidak juga bergeser dari tempatnya. Hanya kain penutup dadanya saja yang tampak bergerak. Sedangkan tubuhnya tetap tegar bagaikan tebing gunung cadas. Keparat betul ini orang, geram hantu laut dengan jengkel, merasa dirinya dipermainkan oleh kekuatan tubuh lawannya. Maka segera ia lepaskan yoyonya ke depan dengan satu sentakan beraliran tenaga dalam yang cukup besar. Weng! Yoyo itu melesat cepat lalu kembali tertangkap tangan hantu laut. Pada saat yoyo itu melesat, bukan gerigi tajam yang keluar dari tepiannya, melainkan sinar merah menyebar bagai kilatan lidah api membara. Melihat datangnya sinar merah membara itu, Resi Kidung Sentanu tetap diam, berdiri di tempatnya semula dengan mempermainkan manik-manik kalung pada jemarinya. Terlihat ada niat untuk menangkis ataupun menghindar. Sikap itu kian mencemaskan Badai Kelabu. Maka dengan serta-merta ia lepaskan pukulan tenaga dalam jarak jauh yang memancarkan sinar kuning dari 2 jarinya yang ditotokkan ke depan. Sinar kuning itu melesat dengan cepat dan menghantam sinar merah yang hampir mencapai dada Resi Kidung Sentanu. Benturan kedua sinar menimbulkan ledakan cukup kuat. Gelombang ledakan menghempas ke sekelilingnya. Tubuh hantu laut dan tapak baja sempat terguncang sedikit karena hempasan gelombang ledakan itu. Tetapi Resi Kidung Sentanu tetap berdiri tanpa goyah sedikit pun. "Monyet betina!" geram hantu laut setelah mengetahui siapa orang yang mematahkan pukulan tenaga dalamnya itu. Tapak baja pun tampakkan kegarangannya begitu melihat kemunculan Badai Kelabu. Ia segera berseru dari tempatnya sambil tetap bertongkatkan pusaka tombak maut itu. "Perempuan liar, apa mau ikut campur urusanku, ah? Mau cari kuburmu atau mau cari bangkaimu?" "Kalian memang biadab," sentak Badai Kelabu dengan lantang dan berani. Suara sentakannya bernada curahan dendam terhadap apa yang diderita gurunya akibat ulah kedua orang itu. "Kurang ajar, dia mengatakan kita biadab, nakhoda." "Menurutmu bagaimana?" "Memang sih," jawab hantu laut. "Memang bagaimana?"
Sentak tapak baja dengan mata mendelik liar. Maksudku memang dia perlu dihajar, nakoda. Jangan dihajar, tapi hancurkan dia, tumbuk sampai lembut. Baik, akan kupeluk sampai lembut. Tumbuk sampai lembut. Ulang tapak baja nyaris hilang kesabarannya. Ia menggeram bengis kepada hantu laut. Wajah tuannya memerah, menampakkan warna mukanya. Ya! Untuk menutupi kesalahannya sekaligus menghilangkan kemarahan tapak baja, cepat-cepat hantu laut memekikan semangat tempurnya dengan menggerakkan kedua tangannya yang menggenggam kuat-kuat dan diancungkan ke depan salah satunya. Tapi ia belum bergerak dari tempatnya menunggu tapak baja merasa lega dan menyingkir sedikit menjauhinya. Punggung hantu laut sendiri yang terkena serangan itu dari kaki tapak baja. Cukup keras tendangan nakoda kapal neraka itu membuat hantu laut tersentak ke depan dan celingak-celinguk kebingungan. Tak tahu mengapa ia ditendang oleh sang nakoda. Serang dia, jangan teriak saja, bentak tapak baja. Baik, ya. Hantu laut cepat keluarkan yoyo mautnya. Yoyo itu diputar-putar di atas kepala. Wung, wung, wung. Hampir saja mengenai wajah tapak baja jika kepala bengis itu tidak segera ditarik ke belakang. Maju goblok! Kaki tapak baja menendang pantat hantu laut hingga orang gundul itu tersentak maju 2 tindak. Badai kelabu hanya bergerak pelan mencari kesempatan melancarkan pukulan jarak jauh. Ia tak berani mendekat karena senjata yoyo itu dapat melukainya sewaktu-waktu. Hantu laut sendiri masih tetap memutar-mutarkan yoyonya hingga menimbulkan suara berdengung mirip lebah mengelilingi tempat itu. Wung, wung. Lalu tiba-tiba kedua tangan badai kelabu menyentak ke depan secara berturutan. Dada dan perut hantu laut terkena pukulan jarak jauh dari tangan badai kelabu. Tubuh besar dan gemuk itu tersentak ke belakang. Yoyonya cepat ditarik dan ditangkap di tangan. Tubuh gemuk itu terbungkuk karena merasakan mual di perutnya. Jangan kau, kerap hantu laut dengan mata lebarnya memandang badai kelabu secara menyeramkan. Tapi badai kelabu tidak merasa gentar sedikit pun. Ia bahkan bersiap melepaskan pukulan badai gunungnya. Saat itu, tapak baja berhadapan dengan Resi Kidung Sentanu dan berkata dengan suara keras memancing perhatian badai kelabu. Di depan si gundul itu, kau boleh unjuk kekebalanmu, tapi di depan ujung pusaka ini, kau takkan bisa unjuk kesaktianmu, tua bangka. Tapak baja menghujamkan tombak itu ke dada Resi Kidung Sentanu. Tetapi tangan badai kelabu cepat menyentak ke arah sana dan keluarkan nyala api merah tembaga. Trang! Tombak yang baru saja mau bergerak menghujam itu tersentak ke samping karena ditabrak oleh nyala sinar merah tembaga. Tapak baja segera berpaling ke arah badai kelabu dengan kegeraman yang membakar darahnya. Namun hatinya yang dibakar kemarahan itu menjadi sedikit reda karena ia melihat hantu laut lepaskan yoyonya. Gerigi yang keluar dari tepian yoyo itu merobek lengan kiri badai kelabu. Badai kelabu memekik tertahan. Gawat, akankah selamat badai kelabu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.